Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita, podcast yang mungkin ditunggu-tunggu oleh beberapa mahasiswa. Pantengin terus ya Di Popeye, podcast pendidikan agama Islam. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Mulyadi. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua HMPS dan saya juga mempunyai kawan-kawan seperjuangan di HMPS. Di sini ada Teh Hapidoh sebagai beliau ini sebagai divisi keagamaan dan di sampingnya juga sebagai teman seperjuangan yaitu Teh Heni. Beliau juga divisi keagamaan. Di sini juga ada di samping kiri saya ada Teh Mila, beliau juga sebagai divisi pendidikan. Nah, di sampingnya itu ada Rohmah. Beliau juga sebagai divisi humas. Nah, di sana yang paling ujung ada Bang Ray namanya, bisa dipanggil Bang Ray. Beliau sebagai divisi media dan di depannya ada Ida Nudia. Beliau juga sebagai divisi media. Oke, gimana Kak Adi sebagai ketua, apa sih sebenarnya HMPS itu? Jadi HMPS itu himpunan mahasiswa program studi. Nah, di sini HMPS berperan penting untuk kemajuan mahasiswa-mahasiswa STIKA. Oleh karena itu dibentuklah pengurus-pengurus, ada divisi keagamaan, ada divisi pendidikan, ada divisi media, terus kemudian juga ada humas. Itu semua kita berkolaborasi atau Kayak membuat ini ya, struktural ya. Ya, kerjasama. Jadi kita ini saling kerjasama untuk mensukseskan atau memberikan wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang kompeten di bidangnya masing-masing. Mungkin di bidangnya itu ada yang berpidato, ada juga di dalam sholawat, kemudian hadroh, terus kemudian ada yang di hafalan Al-Quran, terus di Al-Quran, kemudian setelah Al-Quran mungkin ada yang di bidang MC yang bisa dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, kita bisa cantumkan di situ. Oh iya, kemarin tuh apa? Teman kita yang habis ikut lomba di UIN Jakarta. Oh. Dan alhamdulillahnya dapat juara 1 umum. Luar biasa. Nah, ini perlu ditingkatkan, begitu kan ya? Ya, betul. Nah. Tadi ngomong-ngomong tentang perlombaan apa yang diikutin teman kita? KTI. KTI itu apa? Karya tulis ilmiah. Nah, sebelumnya juga kita pernah mengikuti teman kita pernah mengikuti di mana itu lomba apa? Oh iya, itu teman saya itu yang sekelas. Dia emang kebetulan masuk 10 besar. 10 besar. Luar biasa. Apa tuh? Gus Dur ya? Sayembara. Sayembara. Ya gitu. Luar biasa. Nah, ini bentuk bentuk bahwa HMPS ini ada peran. Ya, benar nggak ya? Iya, gitu. Jadi wadah juga ya. Iya, jadi wadah. Akhirnya kan yang sebenarnya bisa mengapresiasikan bahwa sebenarnya saya ini bisa, kita ini bisa. Ya. Nah, makanya kita dibentuk dibentuklah sebuah wadah untuk mahasiswa-mahasiswa yang berpotensi itu gitu. Ya. Seperti itu. Ya begitu. Berarti mahasiswa tidak hanya bisa mengembangkan bakatnya itu di kampus ya? Iya. Bisa di luar juga gitu. Betul. Kayak gini ya, terkait tentang bakat ya. Iya. Kita sebut inilah kayak kelebihan sama mahasiswa ya. Kalau biasanya makanya meskipun temanya PAI, saya sedang mencari yang para mahasiswa itu yang tidak hanya memiliki bakat tentang karya ilmiah. Kayak contoh olahraga gitu ya. Iya, bagus ya. Kayaknya kita harus ada juga itu dari bidang olahraganya. Karena mahasiswa juga perlu sehat. Karena kalau misalkan pikirannya sehat, kalau badannya sehat, pikirannya juga sehat.
Dan juga kemarin kan ada apa ya, ada ini ya, Teh. masukan juga dari teman kita yang bukan bukan pengurus ya, masih anggota. Itu bahwasannya kenapa sih PI ini selalu mengadakan kayak terkait kayak agama-agama, terus kenapa enggak ada kesenian dan olahraga gitu. Itu gimana itu Bang cara apa ya kita apakah kita menyediakan apa ya yang menyediakan itu gitu, bidang itu gitu, atau gimana? Ya kalau memang itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa, kita harus siap, harus siap. Sebagai pengurus kita harus memfasilitasi apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu. Apa ya, lebih mungkin belum terlaksana saja gitu. Ininya udah ada konsepnya mah, cuman ya emang belum terlaksana, belum apa sih, waktunya belum pas gitulah istilahnya mah, seperti itu. Oh iya, Teh Hafidah dan Teh Heni di sini sebagai divisi keagamaan ya? Betul. Betul sekali. Gimana sih Teh sebagai divisi keagamaan itu ada yang apa? Ada yang susah gak sih? Atau ada Iya kan tantangan? ya di samping lain kan Teteh juga udah mempunyai keluarga. Gimana itu Teh untuk menyeimbangkan? Sebetulnya baik keluarga ataupun organisasi semuanya penting ya. Ya, Tapi sama-sama ada yang tanggung jawab ya. betul, tetapi ada yang menjadi prioritas utama. Jadi maka dari itu semampu kita untuk bertanggung jawab dalam keduanya itu, baik itu organisasi ataupun keluarga. Mengenai organisasi, sebetulnya kita banyak program ya. Iya, apalagi program keagamaan, banyak yang banyak rencana. Nah, di sisi lain rencana itu kita juga butuh dukungan daripada mahasiswa yang lain. Tetapi masalahnya di sini terkadang banyak mahasiswa yang banyak menyepelekan, apalagi terkait program-program yang berkaitan dengan keagamaan, karena memang kayak kurang seru gitu ya. Nah, kita butuh solusi dan masukan juga di situ mengenai misalnya pengajian-pengajian ataupun kajian-kajian agama yang berkaitan dengan agama, biasanya kurang banyak minati. Terkecuali kita mengundang misalnya narasumber yang memang udah terkenal gitu ya di YouTube ataupun di media. Nah, itu baru bisa mengundang. Gimana sih Teh cara agar mahasiswa itu minat terhadap kegiatan tadi? Nah, sebetulnya kalau rencana dasarnya, rencana awalnya, misalnya rencana sederhananya ya yang bisa kita lakukan, gampangnya kita mau membuat rencana yang lebih besar. Jadi kita itu misalnya untuk mengajak secara langsung aja dulu dari antar organisasi ataupun prodi, kita ajak secara langsung, ataupun memang sulit ya kita memang tidak harus membutuhkan banyak orang ya, karena memang semua manusia ataupun semua mahasiswa kegiatannya beda-beda, Punya kesibukannya sendiri-sendiri. Betul, di situ. Ya mungkin apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan bulan Muharram ya. Iya. Oh iya. Nah, iya nih. Kita bakal ngadain acara kan? Iya. Ya Allah, kita. Apa tuh? Kira-kira acaranya di nih? sini divisi agama sangat berperan penting. Oh iya, betul. Apalagi rencana kita sebetulnya pengen mengadakan lomba-lomba. Nah, di situ kita harus mencari dulu nih terlebih dahulu orang-orang yang memang punya bakat di bagian agama ataupun punya keahlian di bagian khusus itu. Nah, di samping itu kita juga punya rencana-rencana ya yang berkaitan dengan keagamaan. Contohnya misalnya apa tuh? Yang one day apa tuh? One day, one coin. Nah, One coin. betul. Apa itu? Sedekah ya? Satu minggu 1.000. One day itu satu hari. One week. One week Oh, ya. iya. Mohon maaf ya, One salah week. ya Allah. Tipo, mulutnya tipo. Ya, itu. Kadang tinggal rencana, tetapi untuk melakukan rencana itu kita juga butuh kebersamaan. Contohnya kita mengadakan podcast ini juga butuh effort yang sangat luar biasa ya. Iya, betul. Oke. Dari keagamaan apa masih ada lagi kegiatan tentang keagamaan Teh? Ya, Banyak sebetulnya. kalau mau diungkapin semua banyak nggak bakal Iya. cukup gitu loh waktunya. Kita juga pengen sebetulnya mencari channel-channel yang dimana kampus kita bisa bekerja sama dengan kampus luar. Nah, di situ kita itu belum punya gitu tuh, maksudnya kampus mana aja yang bisa diajak kerjasama antar kampus. Contohnya HMPS rasanya belum denger ya. Kalau PMI kan udah meluas gitu ya, banyak antar kampus ada. Tetapi kalau HMPS itu kayaknya
belum banyak minat, belum ada mah ada kali ya, tapi belum banyak terekspos kali ya. Iya. Nah gitu. Jadi mungkin kayaknya kalau kita lebih banyak kerjasama dengan kampus lain, walaupun kita hanya pertemuan mengajak 2 orang ataupun 3 orang, ya bisa gitu tuh kita mengundang. Jadi biar nggak boring-boring amat ya, tiap Iya. ngadain program ataupun kegiatan, jadi kita bisa mengundang teman-teman sekalian silaturahmi gitu. Karena kan emang pada dasarnya HMPS itu kan intra, ya di Internal. internal, iya betul internal. Kalau misalnya PMII kan eksternal. Tapi kalau dari saya pribadi sih maklum sih Teh ya. Karena pertama kita ada beberapa ya teman ya HMPS kan kita pertama kali debut ya. Iya. Kayak masih baru berlaut lah. Jadi ya kita maklum masih belum terlalu luas. Masih anget-angetnya guys. Ya, angkatan pertama ya kita. Sedangkan kan kalau eksternal kan kayak PMII ya kan, Iya. HMI, Nah, ada itu. kami ya. Iya. Kenapa mereka mudah? Karena mereka eksternal. Nah, udah kerja di luar, jadi kita ya Jangkauannya maklum udah aja. luas. Tapi emang itu tergantung dari ininya sih. Kayak kan yang tadi THP bilang kan kayak kampus luar gitu kan ya. Iya. Kita punya salah satu dosen sebetulnya ketua HMPS juga, tapi dia HMPS. Nah, sebenarnya di sini ada 3 HMPS loh. Ada PAI, PGMI dan ekonomi. Nah, dia STK ini. Nah, tapi di PGMI ini beliau itu sudah melakukan kerjasama karena ketua Keprodi ini dia kebetulan selaku dosen di kampus luar juga. Nah, oke, jadi kita bisa satu tahun lagi yaitu Mama Rohma. Sebagai divisi apa? Mama gimana Mama Rahma? Sebagai divisi humas. Humas, yaitu kalau humas sebenarnya hubungan masyarakat ya, bukan hubungan mas-mas, oke? Awas. Hubungan mahasiswa bisa. Bisa. Ya, mahasiswa masyarakat asalkan ya mas-mas. Ya, Oke, tentang humas, kira-kira HMPS ini mau kita hubungan kemana nih? Keluar kah? tentu. Apakah Mama sudah ada atau apa ya? Humas kan itu tugas humas itu sebetulnya nggak hanya di luar tapi di dalam juga ya, karena humas itu bagian dari suatu organisasi atau apa ya, tanggung jawab terhadap ya inilah seperti Seperti itu guys. pengelolaan ya, Iya. pengelolaan seperti komunikasi gitu kan di dalam internal atau eksternal gitu. Tadi membahas tentang kolaborasi kerjasama ya kan, itu divisi keagamaan pun bisa kerjasama dengan humas dan humas bisa kerjasama dengan eksternal gitu, kampus-kampus lain. Jadi itu PR sih buat saya pribadi ya, karena Buat itu kita tupoks. juga. Iya betul banget. Semua ya. Itu tiap divisi harus banget yang namanya punya relasi dan korelasi juga kan tentunya, supaya kita ya mendapat ya luas lah jaringannya gitu kan, relasinya tuh luas banget gitu. Rencana ini juga mau kolaborasi sama kampus-kampus lain. Insya Allah ya, saya banyak sebenarnya yang dari luar dari HMPS kan banyak, dan juga saya berusaha untuk kayak ketika kita acara kita akan menjalin dengan sponsorship dan media tuh biar itu keren banget kan. Yang penting. Iya bener banget, supaya trending topik gitu HMPS PAI ya kan, betul gak sih? Iya, terus saya juga pengen kita HMPS PAI juga ada persatuan. Saya pengen ini sih jalin dengan kayak seperti UIN gitu kan. Terus apa lagi ya, banyak kampus swasta yang agama Islam ya di Banten itu banyak. Tinggal gimana cara saya menjalani dan mengelola itu gitu. Oh, seperti itu ya. Iya Kak Rey. Dan aku mau boleh tanya, nggak ada satu divisi lagi yang belum dijelasin. Nah, aku mau nanya nih sama teman aku yang divisi media ya. Ya Allah, yang cantik dan ganteng. Ya Allah. Aku mau nanya dong ini apa ya, divisi media itu gimana sih cara ininya? Cara kalian bekerjanya itu gimana, dan coba jelaskan dan paparkan sedikit. Kalau cara kerjanya sih kita bagi tugas ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bukan cuma berdua nih, bukan saya dan Ray, tapi masih ada Kak Ajis dan Ulan.
kita tuh bagi tugas kayak misalnya Kak Ajis atau Ray itu bisa yang ngedit, aku yang tag video, Ulan yang bikin poster gitu nanti, atau juga bisa ganti-gantian. Itu medianya apa aja itu? Yang di-upload ke mana aja kayak di Nah. Sebutin Di sini guys. di sini kita ada apa namanya, sosial media, akun, ada Instagram, TikTok, dan YouTube yang kebetulan kalian bisa lihat. Di situ kita banyak konten kreatif yang bisa kalian ikuti atau lihat secara ini. Dan di sini juga ada isinya tentang PAI gitu, tentang Staika, kampus, apalagi Tentang kita juga HMPS. kita sebagai. Itu udah banyak yang nonton, jadi jangan lupa ditonton juga ya buat teman-teman yang belum nonton. Nah, itu terkait tentang beberapa divisi HMPS PAI. Ada apa aja? Ada ketua, oke ingat ini ya, ketua, keagamaan, pendidikan, Humas. PDD dan humas. Ya. Media. Iya, Udah, udah. media. Oh iya. Penting. Jadi cuma lima doang. Nah, kayak tentang ketua, Bang Adi ya, Bang Adi. Kira-kira kan kita kan sudah terbentuk nih, HMPS PAI. Mau ada kegiatan apa aja kira-kira? Jadi kegiatan-kegiatan HMPS itu sebetulnya banyak. Ya, dari setiap divisi itu ada keagamaan, contohnya kayak sekarang yang mendekati itu Muharram, terus kemudian nanti ada Maulid Nabi biasanya kan, terus apa tuh one week one coin. Nah, itu juga ada nanti diadakan oleh bagian divisi keagamaan. Di pendidikan juga ada nanti seminar, terus bikin karya tulis ilmiah. Nah, jadi di situ banyak lah di divisi. Jadi masing-masing divisi mempunyai programnya masing-masing. Kita kan satu divisi, bagaimana cara mengatur agar kita tetap terjalin kerjasama dengan baik. Itu yang paling penting ketua. Ya, jadi tentu komunikasi harus tetap terjalin. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya, kayak misalkan ada yang bisa apa namanya belum bisa hadir, kita husnuzon aja, husnuzon bahwa mungkin ada kegiatan lain gitu. Jangan sampai kita ini nggak pernah hadir. Nah, jadi kita harus berusaha untuk selalu husnuzon dan terus mengingatkan antar sesama gitu. Nah, untuk bisa menjadi bagus dan baik, tentu kekompakan kita harus terus dijaga. Terus harus bisa memahami satu sama lain, mendukung satu sama lain untuk mensukseskan HMPS di Staika ini. Sementara itu podcast kita, jangan lupa pantengin terus HMPS akan selalu mengadakan podcast-podcast yang lainnya. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin, yang udah nonton kita juga. Mungkin Kita boleh slogan dulu ya, HMPS sukses, HMPS sukses. Bukannya PAI selalu di hati ya? Oh iya, PAI selalu di hati. HMPS sukses, PAI selalu di hati. Iya, yuk. Itu ya. Oke, siap-siap. Yuk. Oke. HMPS sukses, HMPS sukses, PAI Selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Pantang kita terus dan sampai jumpa. Iya. Sampai jumpa. Pantengin terus podcast kita.